Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Punya karyawan itu kadang kayak beli kotak misterius teman-teman. Ada yang rajin luar biasa, ada juga yang nggak tahu lagi harus dibilang apa. Mau tahu seaneh dan juga sekacau apa kelakuan mereka? Hai, gue Andre dari calon sarjana. Guys, mari kita langsung saksikan. Karyawan ini baru tahu kalau dia tuh dipecat setelah selesai ngerapin semua rak di toko jualannya guys. Nah, alhasil karena mungkin ngerasa nggak adil, diacak-acak lagi lah tuh semuanya. Gue yakin di kepalanya pasti keselnya bukan main ya. Kalau mau pecat, kenapa nggak dari pagi aja? Kenapa pas gue selesai ngerapin semua raknya baru ngomong? Cuma ya dengan dia ngelakuin ini guys, pesangonnya kira-kira nggak bakal dapet nggak sih ini? Soalnya kan buat ganti barang-barang yang rusak ya. Selama ini gue pikir bandara itu jadi salah satu tempat paling aman loh. Cuma di Bandara Bangkok ada seorang petugas keamanan yang berhasil kerekam CCTV lagi nyolong uang cash dari dompet wisatawan lansia di sana guys. Gerakannya juga lihai banget tuh. Meleng sedikit, duitnya langsung dimasukin guys ke kantongnya. Nah, untungnya semua CCTV merekam aksinya. Dan setelah ditangkap, mereka tuh menemukan uang 6.000 baht dan langsung dibalikin ke turisnya tadi. Sedangkan petugas ini langsung ditangkap dan ditahan di sel bandara. Kayaknya sih bakal dipecat juga sih feeling gue guys. Kejadian kali ini cukup bikin gue sedih teman-teman. Perawat di panti jompo yang harusnya ngasih pelayanan terbaik dan juga care sama orang-orang di sana malah kerekam kamera sedang menyiksa penghuninya. Mulai dari dipukul sampai makanannya pun dicomot-comot tuh. Total katanya ada 8 perawat yang diduga terlibat hal serupa di mana mereka langsung dipecat dari panti jompo ini. Selain itu, orang-orang ini juga menghadapi tuntutan hukum dari keluarga korbannya. Petugas kurir kali ini nekatnya luar biasa teman-teman. Jadi waktu siang jam 1-an gitu teman-teman, dia nganterin paket lah ke rumah ini dengan masih pakai seragam lengkap. Cuma setelah jam kerjanya selesai, orang ini balik lagi tuh tanpa seragam dan juga malah mengambil paketnya kembali. Gelagatnya sih kayak mau nganter paket lagi ya, cuma ternyata dia tidak nganterin tuh teman-teman dan malah ngambil paket yang dia taruh tadi. Kacau banget kan? Kalian percaya nggak kalau males adalah akar dari semua bencana? Kalian lihat aja nih salah satu contoh kelakuan cewek satu ini. Cuma karena dia malas ngambil tangga, alhasil malah gak gajian tuh teman-teman. Karena duitnya dipakai untuk mengganti semua minumannya. Mana itu minuman alkohol lagi? Harganya pasti nggak akan murah kan tuh? Ini mungkin jadi salah satu alasan kenapa gue selalu takut pakai handuk di tempat umum. Soalnya petugas gym kali ini guys kerekam kamera ngambil handuk kotor yang belum dicuci sama sekali. Terus dilipat dan dikasih ke pelanggan. Definisi jijik banget kan? Panu-panu, daki-daki, dan apapun itu. Aduh, nggak kebayang sih gue gelinya tuh kayak gimana. Hari bahagia pasangan ini ternyata berujung dirusak sama seorang petugas Disneyland di Paris sana teman-teman. Padahal orangnya sudah mulai berlutut tuh dan siap buat ngasih cincinnya ke pasangannya. Cuma petugas ini tiba-tiba datang lalu ngambil kotak cincinnya dan ngusir mereka dari atas panggungnya. Kayak nggak bisa apa nunggu diterima dulu terus baru diomongin tuh baik-baik. Kenapa caranya mesti kasar banget kayak gini ya? Petugas Domino's Pizza kali ini gila sih guys menurut gue. Waktu nganterin pesanan ke pelanggannya, dia ketahuan ngambilin toppingnya itu teman-teman. Toppingnya doang yang dia makan. Di kepala gue, kalau cuma mau ngambil toppingnya kan bisa ya ngambil di dapur kalian sendiri. Kenapa jadi punya customer yang dimakan?
Kalau emang dasarnya suka nyolong, mau dikasih hukuman kayak apapun juga teman-teman, kayaknya sih udah jadi tabiat ya. Lauren Cersei ini pernah merawat seorang wanita tuh ceritanya. Terus waktu lagi ngerawat, dia kerekam nyolong uang dari dompet orang yang dirawatnya ini. Terus tahu nggak kenapa gue bilang jadi tabiat? Setahun kemudian, dia ketahuan tuh guys, lagi menyolong uang di kasir tempat dia bekerja. Rekaman di rapat kantor ini agak nggak biasa nih teman-teman. Saat semua orang lagi fokus, duduk manis, ngikutin meeting, tiba-tiba datanglah tuh tokoh utama kita di belakangnya ini. Bukannya yang sudah mesem banget dari awal, tiba-tiba berujung marah-marah tuh, kayak orang kesurupan. Terus kalian tahu nggak alasan kenapa dia kayak begitu? Cuma gara-gara susu. Iya, cuma karena susu di kulkas lupa diganti guys sama OB-nya. Kayaknya dia lagi stres banget ya, makanya marahnya sampai segitunya teman-teman. Petugas bandara ini kasihan banget sih guys. Teman-teman ya, nggak ada yang sadar kalau masih ada orang di atas di saat mereka sudah keburu buat narik tangganya. Alhasil, untungnya sih dia nggak ngalamin luka serius ya. Namun, salah siapa nih guys kalau menurut kalian? Kasus yang kali ini cukup mengerikan sih guys. Di Selandia Baru ada orang yang servis HP-nya di tempat servis ya. Nah, waktu dia ambil balik handphonenya, dirinya dibuat terkejut tuh setelah ngeliat notif kalau iPhone-nya itu kayak abis ngirim foto lewat airdrop teman-teman. Dan foto yang dikirim kebetulan adalah foto-foto seksi si pemilik handphonenya. I just asked him, did you see the photos? He said, I was just swapping the photos and I just passed the Why photos. are you even in her photos? Listen, why were you looking in her photos? I'm not sure. He just passing the photo. What? Okay, that's why. When you left there, I just got you talked to to her. fix my camera. You're not meant to be going on to I my just phone, told going to to my check the purse cameras and is stuff. working fine. I just told him to check the camera is working fine. Gila ya, berarti si tukang servisnya ngecekin semua galerinya dong. Menurut gue, pelajaran penting yang bisa dikasih dari kejadian ini guys adalah jangan main TikTok di tempat kerja ya. Soalnya cewek ini nggak tahu tuh kalau ternyata bikin video di dapur tempat dia bekerja tuh dilarang total. Karena tempat itu harus selalu bersih dan juga steril. Dan ujungnya kalian tahu lah ya bagaimana endingnya teman-teman. Dia langsung dipecat sama atasannya. Dari awal gue udah curiga banget kalau truk ini bakalan mentok sama pipa-pipa di atasnya. Namun supir ini tidak sadar atau nggak peduli tuh teman-teman. Dan bener aja kan, bocorlah itu pipanya. Kerusakan yang dibuat dalam beberapa menit ini sungguh mengesankan teman-teman. Pipa-pipa di atasnya itu segera nyemburin cairan coklat dan mengubah tempat parkir di sana menjadi taman air yang murah meriah. Apa yang bakal kalian lakukan kalau lagi drive-thru makanan, terus pelayannya seperti ini teman-teman? This is at the Taco Bell in Niles. I'm sitting here waiting for my food. And this guy looks like this. This is horrible. This is ridiculous. Gue sih langsung mikir kali ya, ini orang ngantuk banget atau lagi pakai obat-obatan terlarang tuh. Cuma katanya sih, dia kecapean banget karena dapat shift panjang tanpa istirahat sama sekali teman-teman. Sehingga sampai ngantuk-ngantuk seperti ini. Bro, are you good? What's going on with you, man? Alright, man, I just been working. No, we're waiting for food, man. You got a whole line. You've been sitting here nodding out at the drink machine, man. Yeah, I feel that, bro. Bro, you should probably not be working right now. I feel that, bro. It's just been a long ass. Nah, man. No. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.